Tarekat Maria Mediatrix Langgur. Benih kecil yang ditanam Bapak Pendiri Monsinyur Yohanes Ars MSc perlahan tumbuh dan menghasilkan buah berlimpah. Sejak baptisan pertama Maria Sakbau pada tanggal 13 Juli 1889 di Langgur, iman umat semakin subur hingga didirikannya Vikariat Apostolik New Guinea pada tahun 1921. Tarekat Diosesan pertama, Tarekat Maria Mediatrix atau disingkat TMM, adalah salah satu tarekat pribumi pertama di Indonesia yang lahir dari lubuk hati dan keinginan luhur Monsinyur Arnoldus Johannes Hubertus Ars MSc atau dikenal dengan sebutan Monsinyur Yohanes Ars MSc mendirikan tarekat ini. Bermula dari kecintaan umat terhadap teladan hidup para biarawan dan biarawati, maka beberapa putri pribumi di bawah pimpinan Nona Oliva Fovit menghadap Uskup Ars dan memohon agar perkenankan menjadi suster. Berdasarkan ensikli misi dari Paus Pius ke-11, Rerum Ecclesiae tahun 1926 yang menegaskan bahwa termasuk tugas kewajiban saudara yang terpenting hal mendirikan tarekat-tarekat religius pribumi baik untuk pria maupun wanita. Maka tepat tanggal 1 Mei 1927, keempat putri pertama dari Tanah Kei diterima menjadi postulan di bawah bimbingan Suster Angelina Van Zyl PBHK. Tepat tanggal 5 Juli 1931, keempat suster sulung mengucapkan kaul yang pertama. Mereka yang sulung adalah Suster Petronella Fovit, Suster Teresia Kasihiu, Suster Clementina Matrubongs, Suster Alicia Resubun. Tak lama berselang setelah para suster menjalankan tugas pewartaan dalam doa dan karya sebagai seorang religius, salah seorang gadis asal Tanimbar bergabung dalam tarekat Maria Mediatrix pada tanggal 1 November 1934, yakni Nona Maria Magdalena Logdalim. Tarekat terus berkarya dalam semangat kesederhanaan dengan meneladani fiat Bunda Maria, yakni sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sejak tahun 1927 hingga berkecamuknya Perang Dunia Kedua, keanggotaan tarekat menjadi 27 anggota suster TMM. Dalam usia yang sangat muda, tarekat Maria Mediatrix harus ditinggalkan oleh pendiri tarekat Monsinyur Yohanes Ars MSc karena kebengisan dari Nippon Jepang. Tepat tanggal 30 Juli 1942, di tepi pantai Langgur, Monsinyur Yohanes Ars dan kawan-kawan dihujani peluru dan membiarkan tubuh sucinya terkapar di tepi pantai. Penderitaan mulai terasa, namun semangat pelayanan dan meneruskan karya pewartaan tak pernah padam. Semangat pewartaan bangkit dan tumbuh kembali sejak kehadiran Uskup Yakobus Grand MSc, serta mengangkat Suster Petronella Fovit TMM sebagai pemimpin komunitas TMM pertama di Langgur. Memasuki pesta perak 25 tahun, Tarekat Maria Mediatrix Langgur mendapat hadiah terindah, yakni konstitusi tarekat disahkan oleh Roma dan karya tarekat mulai berkembang di luar tanah Langgur, Kepulauan Kei. Pada Kapitel Umum pertama tahun 1958, Suster Teresia Kasihiu TMM sebagai pemimpin umum pertama, dan sejak tahun 1967 TMM resmi diakui keberadaannya oleh Takhta Suci Vatikan sebagai tarekat diosesan. Pengakuan Takhta Suci ini juga berkat bantuan mendiang Uskup Andreas Sol MSc. Memasuki tahun emas ke-50, tarekat Maria Mediatrix keberhasilannya menjaring semakin banyak wanita pribumi untuk menjadi pelayan dan pewarta di ladang Tuhan. Beberapa komunitas biara TMM dibangun tahun 1966 dan 1967 di Tanimbar dan di tanah Papua. Di tahun 1980, pusat tarekat mulai berpindah ke Ambon. Tahun 1980 karena pusat letak Tatah Keuskupan Amboina di kota Ambon. TMM mulai menabur hingga ke pusat ibu kota negara, tepatnya tanggal 5 September 1985, Uskup Leo Sukoto SJ memberkati komunitas TMM di Keuskupan Agung Jakarta.
Ekspansi tarekat TMM terus menggurita dan menjala semakin banyak orang sehingga saat ini karya TMM sudah menyebar ke 10 keuskupan dengan 37 komunitas. Teladan keberanian iman, semangat pengorbanan dan ketaatan kepada Kristus menjadi warisan bagi para suster tarekat Maria Mediatrix di mana saja kami berkarya. Selamat merayakan HUT 97 tahun lahirnya TMM dan siap menjemput pesta yubileum agung TMM tahun 2027. Opertet Yellow Regnare, dialah yang berkuasa.